Gue 13 tahun masih main layangan. Oke. Jadi ketika dia nyanyi kan pakai not balok gitu, lu pemasaran, lu masarin ya, saya. Gue pasarin harganya dia aja lah. Iya. Grace Amuren. Udah enggak? Udah enggak, Gracia Angela. Hai. Oke. Jadi baru-baru ini Gracia Angela ini baru pulang dari Bandung. Jadi dia ini adalah seorang pelajar yang berprestasi. Asik. Oke. Jadi setiap anak yang punya bakat biasanya itu yang ditunggu-tunggu setiap tahun itu adalah FLS 2N. Gitu. Setiap anak yang punya bakat pasti nunggu itu. Nah, Grace udah pernah ikut FLS 2N dari SMP. Dari ikut sampai juara sampai sekarang jadi juri. Gila nggak? bantu juri. Oke. Ada Gracia Angela. Hai. Kemarin baru pulang dari Bandung, habis ngapain, Grace? Iya, jadi gue di Bandung habis jadi panitia FLS 2N tahun 2020 tahun ini. Oh, Yang panitia. dilaksanakan secara daring. Oke, berarti selama pandemi ini FLS 2N masih berlangsung ya? Masih iya, berlangsung. tapi ya itu secara virtual aja. Oke, udah sejauh mana tuh? Udah ada pemenangnya atau belum? Udah pengumuman, udah penutupan lah Oh, udah kemarin. penutupan. Jadi kan dilaksanain tanggal 28 September sampai 4 Iya. Oktober. Itu di Bandung, panitia sama jurinya aja. Jadi peserta-pesertanya tetap Dari rumah? ngikutin lombanya secara virtual dari rumah. Jadi mereka bikin video, nanti baru videonya dikirim ke Puspresnas, baru dari Puspresnas dikasih ke juri, baru juri yang menentukan siapa pemenangnya. Oh gitu. Tapi ada kendala nggak sih? Kan biasanya kan kalau live kan kita bisa dengar suara langsung tuh. Kalau atau ada syarat-syarat ketika daring tuh misalkan nggak boleh diedit atau langsung one take atau gimana? Syarat pasti ada. Syaratnya sih kemarin kebetulan gue jadi host webinar juga buat sebelum acara acara FLS ini kan. Jadi ada sosialisasi dulu. Itu sih paling syarat yang gue tahu ya, tahu itu tuh iya video nggak boleh diedit. Terus kalau misalnya gue kan kebetulan gue penjab vokal, jadi gue taunya yang menyanyi solo kan. Yeah. Terus nggak boleh pakai musik. Oh, vokalnya aja? Iya, vokalnya aja. Terus harus lagu daerah, dari daerahnya itu asli sama pop daerah. Jadi kalau tahun kemarin kan pop, satu pop satu daerah tuh. Yang pop yang benar-benar pop gitu. Kalau ini pop daerah, jadi pop yang berasal dari daerah itu gitu. Oke. Terus kalau misalkan vokalnya aja nih, gimana juri bisa tahu dia nyanyinya nggak fals? Kadang kan ada yang suaranya bagus ketika nggak ada alat musik, tapi ketika dikasih alat musik dia nggak bisa ngikutin nada dasar dari alat musik. Nah, atau ada ininya nggak sih? Dikasih tangga nada misalkan dari C gitu. Pastinya sih kalau juri masalah falsetto gue nggak ngerti tuh, maksudnya nggak nyampe ke situ gue tahu itu bakal falsetto atau enggak. Cuma yang gue tahu pasti itu jurinya juri inilah, maksudnya juri yang pasti udah profesional dalam bidang itu. Dan kalau masalah kenapa nggak pakai musik, yang gue tahu ya, yang gue dengar dari juri bincang-bincang gitu, karena juri tuh pengen jadi kayak di daerah-daerah benar-benar orang dulu misalnya kayak nginden atau apa dia nggak pakai musik. Oh, jadi yang mau iya. Daerah banget gitu. Jadi mau ngangkat nusantaranya banget. Oke, jadi yang ditekanin di sini etniknya ya. Nah, kalau masalah mungkin maksud lu nadanya pas dia nyanyi sama musik ya? Biasanya nggak sesuai. Pasti sih kayaknya mungkin menurut gue ya. Pas jadi kan ada sekitar hampir 1.000 peserta tuh. Iya. Itu selama beberapa hari juri itu Indonesia. Jadi selama beberapa hari juri itu nyeleksi. Jadi benar-benar diseleksi. Kalau dari sekolah kan sekolah tuh yang seleksi. Terus habis itu tingkat provinsinya itu benar-benar sekolah ada yang provinsinya yang nyeleksi, ada yang langsung juri yang nyeleksi gitu. Oh, berarti dua tahap. Jadi dilakukan 2 tahap, terus habis itu udah diseleksi. Nah, gue nggak tahu tuh proses penyeleksiannya seperti apa. Mungkin pada saat nyanyi ada piano atau ada apa, dicari mungkin chordnya sama jurinya kayak gitu, biar ini masuk atau enggak. Baru dari juri nyampe tingkat provinsi, baru dipilih lagi jadi 33 besar kemarin, 33 besar tingkat nasional. Tingkat nasional 33 besar. Nah, kalau udah tingkat nasional, juri bilangnya ini tuh sebenarnya udah pemenang semua. Tinggal kita cari yang terbaik di antara yang baik gitu. Oh, gitu. Nah, dari peserta itu DKI Jakarta berapa orang? DKI Jakarta
pasti sih satu provinsi satu perwakilan kan. Cuma ya sebelum disaring melalui tingkat DKI ya ada Jakarta Timur 1, Jakarta Timur 2 kayak biasanya. Jakarta Pusat, Jakarta Utara gitu-gitu. Oh gitu. Oke. FLS 2N 2020 virtual. Nah, kalau Grace sendiri bisa ceritain nggak awal mula perjalanan Grace? Gimana sih awalnya kok akhirnya kepikiran aku bakal nyanyi nih? Awalnya gue nyanyi sih karena ya gue dari kecil kan emang di gereja kan pasti nyanyi tuh. Dari situ gue nggak tuh gue punya potensi nyanyi atau gimana. Gue jadi nyanyi aja gitu, bodo amat mau salah mau benar gitu kan. Cuma pas gue SMP itu adalah lomba FLS juga tuh, FLS 2N SMP. Gue ikut lah tingkat SMP. Di situ gue menang juara 2, tapi tingkat Jakarta Timur. Tingkat Jakarta Timur SMP. Jadi sebelum mau ke nasional kan diseleksi tuh kayak tadi gue bilang kan. Jadi untuk masuk ke tingkat DKI gue nggak lolos. Jadi yang lolos tuh juara 1. Kecuali nanti pas hari H atau H-min berapa yang juara 1 nggak bisa, baru gue bisa gantiin. Oh gitu. Jadi cuma satu orang mewakili DKI Jakarta gitu. Jadi saat itu lu semua sampai di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Juara 2. Nah, dari situ mungkin nyokap gue lihat dia kayak enak punya potensi. Bisa nyanyi gitu karena juara kan. Ya udah dari situ gue dilesin vokal. SMP kelas 2 berarti berapa tahun? Gue SMP kelas 1 gue 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun udah ngangkat piala. Gue 13 tahun masih main layangan. Oke, Grace, tapi ketika lu juara 2 di SMP, sebelumnya lu ada pengalaman nyanyi di muka umum nggak? Selain yang di event wedding itu? 17 Agustus misalkan, biasanya kan suka ada event tuh. Nah dulu jadi gue kelas 2 SMP gue baru pindah ke Jakarta, jadi gue di Bekasi. Tadi gue di Jakarta nih, kelas 2 SD gue pindah ke Bekasi. Nah di Bekasi itu sampai gue kelas 2 SMP itu biasanya setiap tahun kan ada acara 17 Agustus tuh. Nah gue bisa nyanyi di acara itu setiap tahun. Pembagian hadiah itu. Iya, gue bisa nyanyi di situ. Ntar ada ibu dangdutan, gitu segala macam gue bisa nyanyi lagu-lagu wajib. Ntar Tanah Airku lah, ntar Indonesia Pusaka gitu-gitu. Oke. Nah selama lu nyanyi pernah nggak ikut les gitu atau? Iya, gue emang dilesin pas gue juara 2 Jakarta Timur. Itu gue dilesin. Cuma gue sebentar sih les, cuma 1,5 tahunan. 1,5 tahun. Nah, apa aja yang lu dapat dari 1,5 tahun itu? Pas gue les sih gue diajarin. Sebelumnya ini kan ada vocal warming dulu, pemanasan. Terus habis itu improvisasi. Jadi tuh setiap gue les kan pemanasan dulu tuh, pemanasan gitu segala macam, baru dikasih lagu. Atau nanti abis selesai les kita di PR-in lagu buat minggu depan. Nah pada saat gue nyanyi pasti kan nyanyi dulu. Jadi gurunya nggak mau ini dulu, jadi suruh nyanyi baru dikoreksi. Nanti kamu nih kayak gini-gini ya, nih nggak boleh gini-gini segala macam. Terus diajarin improvisasinya kayak gini, kayak gini, bagusnya gini nih kayaknya gini gitu. Diskusi lah. Terus abis itu baru nyanyi lagi sampai kira-kira ya sampai waktunya bisa berapa sih? Vokal gue lupa, kayak 30 menit doang deh. 30 menit. 30 menit sampai itu habis, udah nyanyi terus kayak gitu. Sama kali dikasih PR. Sama biasanya guru vokal gue misalnya dia bilang ada event ini nih, ada ini nyanyi di mall. Disalurin ya? Ada lomba ini kamu ikut nih gitu. Sama biasanya kan ada konser. Iya, konser. Cuma waktu itu gue baru grade 2 kan, baru 1,5 tahun. Jadi belum ada konser tuh biasa di grade 4. Oke, Grace. Terus sekarang udah lulus sekolah kan ya? Gimana? Ini kan sekarang kita bahas tentang pandemi. Iya. Gimana sih rasanya lu jadi alumni COVID? Lulus jalur COVID ya? Iya. Gimana? Gue tuh awalnya karena gue SMK nih gue lumayan jarang belajar karena gue kebiasaan ikut lomba-lomba terus. Akhirnya banyak event, akhirnya nggak belajar. Gue jarang belajar, apalagi kan pas gue SMK gue ngeband mulu kan, kan? Manggung mulu. Sempet kayak berdolah gitu kan. Cuma pas gue akhir tuh kan gue keluar kan gue bilang ada gak mau fokus kan. Iya. Terus pas tapi itu bener nggak? Itu bener nggak? Oke. Gue udah bilang, tapi nggak juga sih. Biasa aja. Nggak karena emang nilai gue turun. Jadi Oh. nyokap gue bilang, nih kamu nggak boleh nilai jatuh parah. Gue sampai hampir ranking terakhir gue di kelas. Hampir gue ranking terakhir tuh. Oke, jadi setelah 2 tahun gue baru tahu itu karena setelah ada insiden itu
gue langsung berbenah tuh sama anak-anak tuh, ini ada masalah apa gitu kan, apa karena si itu ya kan, gue nggak tahu gitu kan. Ya pokoknya tapi utamanya tuh emang itu karena gue pas ngambil rapot, pas pokoknya gue ada masalah juga tuh kelas 11 di sekolah gue pokoknya punya masalah lah karena PKL waktu itu. Langsung gue ceritain kenapa pokoknya. Terus gue tuh hampir peringkat terakhir seumur hidup gue. Berarti di atas peringkat 20 di atasnya? Iya. Lebih ini? Iya. Gue peringkat 20 sekian, ya kan? Terus karena gue dari SD peringkat 1, 2, 3, mentok-mentok tuh gue peringkat 8. Terus ortu lu shock tuh ya? Iya shock dong, lu peringkat 20 kenapa dek gitu kan? Terus ya udah, gue bilang karena ngeband kali emang pulang malam dulu kan. Gurunya salah ngasih nilai nggak? Pas salah input nilai? Gue nggak ngerti, apa karena gue nggak ngerti lah. Emang gue waktu itu lagi ini kali ya, ngerasa ya gimana sih, kayak lagi bandel-bandel deh kelas 11 itu. Kelas 11 ya? Lagi bandel-bandel, gue malas belajar, sekolah gue tidur. Oke, jadi ternyata gara-gara itu ya, gara-gara nilai. Nah, kelas 3 karena gue mikir gue udah lulus baru disitu gue fokus belajar. Ya tetap sefokus-fokusnya gue kan ya gimana sih anak sekolah kan, nggak mungkin yang nonton juga ambis banget gitu. Iya, nggak mungkin. Ya ada paling 1-2 orang kan. Tapi gue tipe yang begitu tuh, gue nggak bisa belajar terlalu keras. Gue jadi kalau gue nggak belajar gue nggak bisa fokus nih. Ntar gue jahilin temen gue kemana gitu kan. Terus ya udah gitu pokoknya kan. Kelas 3 gue mulai belajar karena gue mau gue panik. Karena ternyata gue baru tau tuh, ini juga buat contoh adik-adik yang lain gitu kan. Ya lu kalau udah mau jangan lu baru fokus kelas 3. Ternyata harusnya dari kelas 1. Ternyata materi-materi yang keluar tuh pas gue belajar kelas 1, pas gue belajar kelas 2, pas gue kelas 3 gue shock. Ternyata baru naik kelas 3 udah pendalaman materi. Gue anjir, gue matematika. Ya, dari berbab-bab tuh gak nih gue tahu. Serius. Jadi sebenarnya kita kira tuh ketika UN nanti yang keluar dominan soal kelas 3. Iya, pas kelas 3. Ternyata soalnya kelas 1-2. Lu baru naik kelas 3 udah pendalaman materi. Gue bingung dong. Dari situ baru gue belajar. Gue udah belajar, gue udah fokus. Tiba-tiba corona COVID. Tapi sedih nggak sih lu ngalamin? Maksudnya kan nggak ada momen pelepasan gitu kan? Sebenarnya ada senengnya, ada sedihnya. Senengnya. Awalnya karena nggak belajar. Nggak jadi nggak sia-sia gue nggak belajar selama ini. Jadi nggak harus datang ke sekolah juga ya kan, dari rumah. Pasti panik banget kan, takut telat atau segala macam. Lama-lama was-was, kok nggak selesai. Iya. Udah sebulan baru gue, wah gila. Kalau begini terus gue bisa stres, di rumah terus, nggak kemana-mana. Apalagi baru-baru COVID kan kita panik-panik ya kan, kayak mau ketemu orang kayak takut, gitu-gitu segala macam. Was-was lah ya, waspada. Terus nggak ada perpisahan temen ya, sedih juga. Gitu. Sedangkan kita udah untungnya sekolah gue udah foto buku tahunan, udah foto buku tahunan. Terus habis itu ya pokoknya udah foto buku tahunan, udah mau udah ada panitia untuk perpisahan, kita udah planning udah planning bakalan kayak gini teman-teman gue sih jadi panitia. Terus ya udah sedihnya itu aja sih, kayak gila ini dipisahkan kayak langsung set gitu. Kayak lu udah planning matang-matang kan, nggak taunya besoknya hujan jadi nggak jadi pergi. Batal semua. Sedih. Tapi senengnya itu doang dikit, lebih banyak sedihnya. Tapi ya udah bersyukur aja. Terus gini. FLS 2N, balik lagi ke FLS 2N. Apa yang lu rasain ketika lu jadi, yang gue tahu kan Grace ini jadi wakil DKI Jakarta, mewakili berangkat ke mana waktu itu? Lampung. Ke Lampung 2019. Baru tahun lalu. Baru banget. Jadi sebelum FLS 2N yang versi virtual, tahun lalunya Grace juara di Jakarta. Dia berangkat ke Lampung. Naik apa ke Lampung? Naik pesawat. Naik pesawat. Dibayarin. Dibayarin. Semua akomodasi, transport. Bahkan kita dikasih uang buat di sana. Enak. Buat jajan di sana. Berarti makanya ikut FLS 2N. Nah, tapi kan belum tentu menang juga, coy. Ya, kalau lomba nggak mikirin menang atau enggak. Yang penting happy dulu ikutnya. Iya, kita lakukan apa yang kita suka. Kalau menangnya bonus, kalau enggak ya udah. Masih ada tahun depan. Nah, ketika lomba di 2019 itu FLS 2N itu, awal mulanya dari Jakarta, dari tingkat Jakarta Timur dulu. Dari tingkat Jakarta Timur. Ada berapa lawan di situ? Ada berapa peserta yang ikut? Justru pas tingkat Jakarta Timur tuh agak banyak ya, hampir 40-an. Karena setiap sekolah bebas dia mau ngirimin perwakilan berapa. Nggak dibatasin tuh ya? Nggak dibatasin. Jadi ya lumayan banyak justru lawannya. Cuma
ya itu gue menang tuh di Jakarta Timur, naiklah ke DKI. DKI ini lawannya udah lumayan ini dong, soalnya yang menang sama yang menang di satu. Sebenarnya gue yang DKI gue nggak expect, karena tahun kemarin gue ikut juga tahun 2018 ya. Gue cuma nyampe tingkat DKI itu gue juara apa ya, juara 3 apa harapan 3 lupa. Kecewa ya? Oh itu karena gue nggak tahu kenapa ya, pokoknya setiap gue ikut lomba gue terlalu kasih expect yang tinggi, malah nggak dapet. Jadi gue belajar di situ untuk ya udah santai aja gitu. Jadi rezeki nggak kemana lah gitu. Nggak kemana, yang penting lu udah do the best. Kalau menang alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Nah di tingkat Jakarta Timur, lagu apa yang bikin lu menang? Tingkat Jakarta Timur yang bikin gue menang itu, gue dari Jakarta Timur, dari DKI sampai gue ke Lampung, gue bawain lagu yang sama, itu Keroncong Kemayoran sama lagu Mimpi by Agun. Keroncong Kemayoran sama Mimpi. Dari Jakarta Timur sampai ke DKI Jakarta sampai ke Lampung. Gue boleh gitu. Berarti itu kan nanti kan kalau yang tingkat nasional itu kan pasti beda-beda daerah tuh. Berarti nggak semuanya Keroncong Kemayoran. Beda-beda. Berarti mewakili daerahnya masing-masing. Iya. Jadi dia bawain lagu daerah asli dari daerahnya itu. Oh gitu. Berarti kalau misalkan dari Medan mungkin bisa Butet gitu. Iya bisa. Oh gitu. Nah berarti agak susah juga ya. Nah itu. Maksudnya kan setiap lagu daerah tuh punya tingkat kesulitan yang beda ya kan. Kalau emang lagunya susah banget dan chordnya enak misalkan, bisa jadi kekuatan buat itu. Iya. Kalau sebenarnya gue nggak gue, aduh ini agak ini sih, cuma skip aja lah. Coba kalau pendapat gue ya, karena kan kalau DKI lagunya agak simpel ya sebenarnya. Iya. Iya nggak sih? Notasinya sebenarnya mudah dinyanyikan. Sebenarnya gue insecurein itu karena lagu-lagu daerah lain kayak bisa di Pulau Jawa itu kan yang kayak apa iya, sih? Banyak cengkoknya gitu kan. Bener-bener kayak gitu. Iya. Daerah banget gitu kan. Itu sebenarnya nilai plus. Ya kayak Bali misalkan Janger gitu kan. Iya itu sih sebenarnya gue insecurein ya. Cuma ya itu sebenarnya balik lagi aja, kalau misalnya ini sih juri juga bilang kemarin ya diapain gimana caranya, itulah tugasnya kita dari provinsi manapun ya, untuk ya lo cari dong gimana daerah banget tuh yang bikin inovasi baru. Karena ternyata gue baru tau nih nanti yang menang itu lagunya terus sama notasi balok kayak gitu segala macam bakal ditaruh di arsip negara. Oh gitu. Nah terus ketika 2019 itu akhirnya yang dapat siapa? Daerah mana? Gue lupa lagi, udah setahun. Karena gue nggak mau dengar pas pengumuman. Oh takut? Iya, gue nggak mau dengar. Udah santai, gue nggak mau dengar. Jadi gue siapa yang menang? Tapi ketika lombanya lo nonton nggak peserta apa? Nonton? Enggak. Beberapa doang. Karena hari banyak. Pertama gue jadi nih yang lain lomba, gue latihan di kamar. Oh fokus sama penampilanmu sendiri? Iya. Gue latihan tuh kayak gitu loh pokoknya. Nah kebetulan teman sekamar gue hari pertama kan dia dibagi 2 hari tuh. Teman sekamar gue hari pertama, gue hari kedua. Jadi pas temen gue lomba dan peserta lomba, gue tuh jadi nih gue latihan di kamar juga. Ada anak dari kamar lain juga nyanyi. Jadi bentrok suaranya? Bukan bentrok. Terus sama bikin aduh suaranya bagus lagi gitu. Oh bikin stres duluan? Aduh suaranya bagus lagi gitu. Oh gitu. Seingat lu nih ya, lawan yang paling berat tuh dari daerah mana? Jogja. Oh emang. Temen gua siapa? Keisha. Cewek cowok? Cewek. Keisha. Anak SMM. Oh SMM. Ya. Sedangkan Grace dari SMK jurusan? Iya. Jurusan apa? Pemasaran. Pemasaran lawannya SMM nggak tuh? Jadi ketika dia nyanyi kan pakai not balok gitu, lu pemasaran, lu masarin ya saya. Gua pasarin harganya dia aja lah. Iya. Bagi job Grace. Oh benar. Oke, seru nggak sih selama di Lampung sih? Seru banget. Berapa hari di Lampung? 7 hari seminggu. 7 hari. Oke, jadi sempat gua pantau juga tuh Instagramnya officialnya FLS2N. Itu kan ada banyak ya. Apakah jadi satu aja atau setiap tahun beda sih akunnya tuh? Akunnya sih sebenarnya sama satu ya. Jadi FLS itu dipegang sama Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Iya. Bawahnya itu baru ada banyak. Ada FLS 2N SMK atau FLS 2N SMA. Biasanya itu aja. Oh gitu. Berarti kalau Puspresnas itu jadi kalau misalnya buat teman-teman dari SD, SMP, SMA, SMK dan sekolah berkebutuhan khusus itu pokoknya pantau terus aja Instagram Puspresnas. Itu berarti di situ semua cabang. Semua lomba ada aja di situ atau lomba-lomba yang baca baru. Baca puisi gitu-gitu ya. Banyak banget. Oke. Jadi yang bagus di situ adalah
peserta-peserta yang udah lalu, yang menang-menang itu masih dibina, masih kayak diajak kumpul kalau yang gue lihat ya. Iya benar. Jadi ada namanya kalau FLS 2 SMA nih, SMA itu sebenarnya kita lagi bikin juga nih yang SMK, cuma masih belum ini kan, nanti mungkin setelah ini ada itu apa namanya pengumpulan data, mengucap atau segala macam, baru mungkin bikin grup dari itu bisa silaturahmi. Cuma kan mereka susahnya yang tahun ini kan karena nggak ketemu. Iya. Kalau yang sebelumnya itu kenapa langsung ada grup, terus tiba-tiba udah ada Instagram gitu segala macam, karena ketemu kan pasti Instagram lo apa? Jadi gitu akrab kan? Gitu ya. Dibikinnya namanya Senandung Nusantara. Senandung itu Nusantara. khusus yang menyanyi solo. Gitu. Oh gitu. Berarti gue juga sempat lihat di story lu kayaknya lu temenan sama orang jauh. Gue pikir oh ini kayaknya dari FLS iya kan? pasti. Oh, iya. Gitu. Karena bagus banget ikut FLS tuh, kita ketemu orang-orang baru dari budaya lain. Dan pengalaman yang gue bilang lucunya itu kan kayak selama seminggu lu ketemu sama orang-orang yang selama ini maksudnya bahasanya beda nih sama lu. Iya. Jadi kadang bikin ketawa gak sih? Iya, gue ngakak. Temen gue dari Bali tapi logatnya Batak, kan bingung ya kan? Ya lu kenapa? Gue juga jadi agak lu kenapa? Iya. Lu kenapa pakai bahasa Batak ya kan? Iya, terus gue jadi kebawa Jawa sama teman-teman gue. Oh gitu. Tapi bukannya lu juga ada keturunan Jawa? Iya, nyokap gue, cuma kan gue nggak bisa ngomong, kan, nggak bisa ngomong, tapi gue ngerti gitu. Nah, karena kita ini mulu nih tiap hari main terus ya kan, ya itu jadi kok aku jadi ikutan medok ya gitu. Tapi cocok sih Grace, iya. kalau pakai bahasa Jawa cocok. Takutnya pas lu pulang ke Jakarta, nyokap lu, wah kok tahu-tahu begitu. Oh, gitu. Jadi pas gue pulang ke Jakarta sempat keceplosan medok. Iya, temen gue nanya, lu kenapa Grace? Aduh kebiasaan nih, kebawa seminggu doang. Padahal seminggu doang? Iya, tapi kebawa. Cuma mungkin karena intensitas ngobrolnya lama. Seru banget sih, jadi misalnya habis selesai lomba, kita tuh gak mikirin, kayak bener-bener gak mikirin siapa yang bakalan menang atau segala macam. Jadi semua temenan ya? Temenan, ngumpul nanya, kalau di daerah kamu gimana. Yang lucu tuh ada dari Maluku Utara, Chris, dia bilang, ada namanya gue sebutin, Awkarin ke mall ya. Gimana? Kenapa tiba-tiba dia nanya Awkarin? Karena mungkin Awkarin selebgram terkenal banget kan. Dia tahu dari Jakarta. Iya. Nah, temen-temen gue tuh pada nanya pasti Awkarin. Kayak Awkarin gimana gitu. Iya. Awkarin ke mall. Gue nggak ngerti maksudnya Awkarin ke mall gimana. Mungkin maksudnya pernah ketemu Awkarin nggak di mall segala macam. Nggak pernah. Tiba-tiba Awkarin ya kan? Iya, gue kaget, gue tuh langsung ketawa, lucu banget. Oke. Game dulu kali ya, game dulu. Game apa? Gracia Angela ada 10 atau 11 ini ya. Apaan tuh? Gue ada 11. Ada 11 yang mau gue tanyain. Lu harus jawab cepat. Tanpa mikir. Oke. Sebelum gue tanya lu harus jawab. Iya kan? Tahu dong. Oke. Gracia Angela, produk lokal atau produk luar? Lokal. Yakin? Oke. Panas atau dingin? Dingin. Hitam atau putih? Hitam. Oke. Baju apa aja? Hitam. Oke. Ganteng roda 2 atau jelek roda 4? Ayo. Enggak, lu enggak boleh gimmick. Lu jawab apa yang lu. Ganteng roda 2. Ganteng roda 2. Tadi dia ganteng, dia gue suruh nyari duit. Oh iya, benar. Gue suruh beli roda 4. Oke, realistis. Oke, bisa. Penyanyi atau pemain film? Penyanyi. Panas atau dingin? Dingin. Kenapa dingin? Kalau panas nggak ada yang bisa dinginin gue, kalau dingin gue bisa seributan. Oke. Kakak kelas atau junior? Kakak kelas. Kakak kelas. Drakor atau Bollywood? Drakor. Berapa judul drakor yang lu tahu? 1. Kalau Bollywood? Nggak ada. Bollywood iya, India. Nggak ada. Kucuk-kucuk hotai nggak tahu? Gue taunya itu lagu, gue nggak tahu itu film. Oke. Benar, berarti drakor. Kerja atau kuliah? Kuliah. Negeri atau swasta? Apanya nih? Apa aja? Negeri. Gunung atau laut? Gunung. Gue takut laut hiu. Oke. Nyanyi solo atau ngeband? Solo. Oke. Jujur. Oke, Grace. Sekarang ada sesi challenge. Jadi gue pengen tahu apa sih yang bisa bikin Grace akhirnya berangkat ke Lampung mewakili DKI Jakarta. Itu kan susah banget kan karena lawannya banyak banget. Dengan lagu Keroncong Kemayoran. Bisa nggak coba
nyanyiin terserah mau full atau tapi persis apa yang lu bawain ketika lu di sana. Pas gue lomba. Ya. Oke. Oke, kita dengerin. Oke, jadi lagu Keroncong Kemarin ya. La 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 laju laju perahu laju jiwa manis indung disayang la 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 oh laju sekali ke Surabaya gitu. Wes, bagus banget. Tiba-tiba oke weh. Pantesan ya menang ya kan. Bagus banget sih, bagus. Thank you. Iya, gue nggak bisa berkata-kata lah. Gila. Sangat dramatis sekali. Harusnya dia menang juara 1 nasional. Woi. Ya kan? Karena teman gua. Oke. Tapi Grace selain ikut FLS 2N, kan banyak ajang pencarian bakat menyanyi ya. Pernah nggak sih ikut juga kayak gitu? Pernah gue. Di mana? Jadi, gue lupa ceritain. Jadi pas gue kelas 1 SMP gue pernah ikut Indonesian Idol Junior. Ya. Ya kan, itu gue dari semua nih gue masuk 100 besar. Wih, 100 Jadi besar. gue ketemu juri utama tuh, Ah. ketemu Regina dan Mananta sama Ivan, kalau nggak salah, itu pakai kacamata Iya. itu, sama satu lagi siapa gue lupa. Pokoknya itu ketemu juri utama itu kan, jadi 100 besar. Itu yang ketemu juri utama. Terus habis itu gue pernah ikut The Voice Kids waktu The Voice Kids. Iya, The Voice Kids. Itu gue juga cuma masuk, itu gue nggak lolos sampai ketemu juri utama, jadi gue cuma nyampe tahap interview. Terus yang Idol 2018 kayak gue ikut juga. 18 apa 19? Iya, 18 gue lupa deh. Sampai mana tuh? Sama interview juga. Interview Cuma juga. nyampe tahap Berarti interview doang. tahapnya ada berapa tahap sih? Kayak lumayan banyak sih. Jadi itu tuh ada tahap pertama audisi ini dulu. Jadi kita di audisi sama orang-orang musik juga. Yeah. Tapi ada sekitar 11 room tuh. Yeah. Kalau di channel yang gue tahu ya, di 11 room itu kita disaring dulu. Nah, tahap 1 baru masuk ke tahap 2. Iya. Nah, habis tahap 2 kalau kita lolos juga nih baru interview. Kalau interview lolos baru ketemu tahap juri. Oh, banyak panjang ya? Banyak, panjang banget. Jadi gini, bagusnya itu adalah kalau kita nggak lolos di ruangan 1, Iya. kita bisa pindah ke ruangan 2. Terus coba terus sampai lolos. Gue tuh Iya. coba sampai 3-4 kali baru gue lolos yang idol. Oke, nah terus sekarang gua mau nanya nih, ada 2 pertanyaan lagi. Pengalaman pahit paling apa? Pengalaman pahit apa yang paling lu rasain ketika lu nyanyi? Pahit. Apa ya? Kayaknya ini. Jadi waktu yang gue bilang gue nyanyi di 17 Agustus di komplek gue itu, Iya. ya kan? Gue nyanyi. Jadi karena ya emang belum ngerti nyanyi itu kayak gimana, gue nyanyi false banget. Fals banget. Musik kemana? Suara kemana? Tapi musiknya pakai minus one atau ada yang Pakai ngirim? minus one. Oh, pakai minus one. Gue enggak. Tapi gue ngeblank. Umur berapa itu? Gue kecil banget, SD kelas 3. Lu kecil banget segini. Kelas 3 SD kayaknya gue. Kelas 3 kelas 4 itu. Wih, 3 SD udah nyanyi ya? Tapi nyanyi di rumah gitu kan. Iya. Gue nyanyi, gue fals. Dan terlalu banyak improvisasi. Oh. Nah, disitulah nyokap sama abang gue marah. Cuma gue gak suka dimarahin gitu, gue gak suka. Lu gak suka di pressure, gue tahu. Iya, gue gak suka dimarahin. Terus gue gak mau nyanyi lagi. Bahkan lu dibentak aja lu kayaknya. Nangis. Wah. Gak bisa gue, gak bisa. Kalau emang gue salah, gue pasti deh coba kayak gini ya. Gue pasti dengar. Tapi kalau gue gini, gue nangis gue mau nyanyi. Tapi gue bilang aku mau nyanyi lagi. Oke, dulu untung ketika di Amurens, lu deketnya sama yang kebanyakan senyum. Kalau orang yang nonton ya ada lah dia. Boro-boro bentak ya kan. Senyum aja. Iya. Oke, nah terus pengalaman manis paling apa? Diulang lagi soalnya. Pengalaman apa yang paling Paling manis. manis yang lu rasain ketika lu nyanyi? Itu yang gue bisa sampai ke Lampung. Sampai ke Lampung. Itu maksudnya kayak enak banget, kayak bener-bener gue tuh sama sekolah bener-bener diperhatikan banget.
difasilitasi banget. lah. Gue tuh sampai yang gue lagi main duduk sama teman gue di lapangan, tiba-tiba ada pengumuman sekolah. Iya. Pada Gracia Angela dipanggil ke ruang kepala sekolah. Orang panik dong. Iya. Wih, kenapa gue dipanggil ke ruang kepala sekolah? Ternyata di ruang kepala sekolah tuh nggak, gue dikasih duit. Buat berangkat. Buat enggak, buat apa? beli vitamin, buat beli Oh, susu. oh. Tau gak, gue dibeliin lulur, dibeliin hand body. Karena mewakili nama sekolah nih. Iya, ya dibeliin kan? masker muka. Ah. Ya Allah, baik banget sekolah gue. Iya. Sampai kayak gue ketemu kepala sekolah gue, tadi dia kasih 50 buat jajan. Iya. Terus, ih, gue bilang, gila enak Terus banget. dalam hati lu, kapan lagi ya kan? Kapan lagi nih? Gila, enak banget, Semoga bener-bener. lagi. Bener-bener dikasih perhatian yang segitunya. Kalau sakit nih langsung di WA, kenapa? Iya. Oh, mau vitamin nggak? Mau dikirim susu? Langsung kayak gitu. Tapi setelah event itu bodo amat nggak? Enggak, masih sampai sekarang. Oh, masih? Sampai sekarang tuh Oh, bagus guru-guru dari kepala sekolah gue masih ini. Kayak gue jadi host di Ah. acara webinar itu, dia sampai kayak mau forward biasanya ke grup sekolah, terus ada didoain semua itu segala macem. Masih support sampai sekarang. Masih Terus support. kalau udah sukses gini gue ya gitu, masih perhatian banget sih guru-guru gue tuh. Yang itulah yang bikin gue semangat. Makanya sebenarnya kenapa nih gue di tingkat nasional waktu gue sempet ngedown, sebenarnya bukan karena biasanya ya, gue tuh orang yang kalau gue lomba, kalau gue kalah ya udah, tapi karena gue bawa nama sekolah nih. Iya, jadi berat ya. Iya, Takut ngecewain banyak bener, pihak. karena ya ampun makanya gue tuh kayak diperhatiin tuh seneng tapi takut Iya. karena aduh gue udah diperhatiin segininya, Iya. tapi gue nggak di apa namanya, tapi gue takut gue nanti kalah gimana dong Iya. gitu kan. Mungkin kalau nggak bawa nama sekolah lebih santai, ya, lebih gue relax. pasti. Ya latihan, tapi gue nggak bakal mikirin gue menang atau enggak gitu. Tapi sih, ya pasti ya tetap ada kepikiran. Cuma gue berusaha untuk gak fokus ke situ. Gue fokus untuk latihan aja. Oke, Gue sih sama siapin mental sih kalau. Nah. Sekarang udah berlalu, ngeband-ngebandan udah berlalu, terus FLS 2 juga udah berlalu, masa-masa sekolah udah berlalu, sekarang berkarir sambil kuliah juga, punya YouTube juga, Punya. dan di situ udah lumayan, udah banyak ya viewernya. Baru dikit sih kalau subscribernya baru 500. Nanti setelah video ini banyak langsung jadi Amin. iya, langsung 5K belakang. 5K nggak tuh? Oke, apa nama channel YouTube-nya? Boleh? Gracia Angela. Nama gue Gracia Angela. Gracia Angela pakai C ya. Gracia Gracia Angela. Angela. Nah, isi kontennya apa aja? Nyanyi cerita. Nyanyi ya. Cover lagu gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih. Agak deep sih ya pertanyaan, cuman mungkin yang tahu cuman gua, lu dan kalangan-kalangan. Iya. Ketika lu cabut dari band itu, Hah? lu lebih ngerasa tenangkah atau lu ada rasa oh sayang banget ya harusnya gua nggak cabut dari situ? Maksudnya lu lebih senang atau lebih ya gitu? Gue apa ya? Gue gak ada perasaan apa, maksudnya kayak gue orangnya Kan di band itu kan ada banyak orang, banyak kepala tuh ya. Kalau gue beratnya tuh karena gue ketemu kalian lagi, karena kan seru banget maksud gak sih, gue tuh latihan cuma sejam, sampai malam tuh kenapa? Iya. Kalau nggak puji, nongkrong sama lu kan, udah tapi kan bisa ditemenin nyokap kan, ya itu enaknya belum sih, seru gitu, ketawa-ketawa. Karena rame juga. Iya karena banyak rame, orang. gue tuh demen gitu, maksudnya ngumpul, rame gak pulang-pulang tuh gue demen. Oh gitu lah pokoknya gue suka tuh nongkrong-nongkrong kayak gitu, ngobrol-ngobrol. Tapi ada yang bikin lu senang juga nggak lu cabut dari situ? Gak ini aja sih, gak apa ya? Mungkin yes gua akhirnya bisa keluar dari sini nih gitu. Gak ada sih, maksud gak ada. Biasa aja. Biasa aja. Oke. Gak ada senangnya, tapi kalau sedihnya itu. Sedihnya karena nggak bisa kumpul Kagila. Kalau keluar sih, Arul. gak mungkin lah keluar senang maksudnya. Pasti sedih sebenarnya. Cuma ya udah gitu. Gue orangnya tuh sedatar itu. Gua sempat mikir gini. Gua kan ngobrol sama Gilang dan kawan-kawan. Masalahnya apa nih gitu kan? Apa mungkin jadi kita spekulasi tuh Grace akhirnya apa karena ini apa karena apa, maksud gue gini, apakah alasan lu itu real, maksudnya emang jujur kayak gitu atau karena ada faktor lain? Jadi gue mikirnya gini, seandainya dikasih pilihan gue harus milih lu atau itu ya mungkin ya gitulah, tapi nggak bisa juga sih karena dua-duanya menurut gue apa ya, udah kayak keluarga sih kalau buat gue, karena nyokap lu juga ya kan, kita kalau manggung rame. Iya seru banget ya. Seru banget ya tau, ih gue kangen banget. Sampai panggung set apalagi gue beresin alat, lu di make upin jadi baju, seru banget sih. Oke, itu dulu kali.
sekian dulu dari obrolan yang gak berfaedah ini dari kita berdua. Thank you buat Grace. Thank you. Semoga sukses karirnya, kuliahnya lancar. Amin. Lulus tepat waktu. Amin. Makin banyak jobnya, semuanya oke lah pokoknya. Oke, see you, bye-bye. Sampai jumpa. Bye.